Pemirsa, sebentar lagi Indonesia akan merayakan pesta demokrasi besar-besaran untuk memilih siapa yang akan duduk di kursi presiden dan juga wakil presiden Republik Indonesia untuk periode 2024 hingga 2029. Salah satu yang menjadi perhatian adalah membengkaknya anggaran KPU atau anggaran jumbo KPU yang bahkan mencapai 77 triliun rupiah. Kira-kira dengan angka yang tinggi ini apakah juga akan berdampak tinggi terhadap perekonomian di Indonesia? Simak liputan selengkapnya bersama dengan saya Bunga Cinka dan juru kamera Adian Dono. Pada April 2022, Presiden Joko Widodo telah menyampaikan perihal perkiraan anggaran pemilihan umum 2024 dapat mencapai 110,4 triliun rupiah. Angka ini melesat lebih dari 438% dibandingkan dengan pelaksanaan pemilu sebelumnya. Jika dijabarkan, biaya pemilu 2024 terdiri dari anggaran untuk Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang senilai 76,6 triliun rupiah dan anggaran untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu senilai 33,8 triliun rupiah. Tercatat pada tahun 2014, anggaran pemilu yang dibutuhkan sebesar 16 triliun rupiah. Dengan menggunakan asumsi inflasi sebesar 28,11%, nilai tersebut setara dengan 20,49 triliun rupiah. Sementara pada pemilu berikutnya pada tahun 2019 naik sebesar 31,28%, yakni jumlah anggaran pemilu sebesar 25,59 triliun rupiah. Dengan asumsi inflasi sebesar 5,4%, angka tersebut setara dengan 26,9 triliun rupiah. Lantas apa saja rincian anggaran jumbo yang dibutuhkan oleh KPU? Komisioner KPU, Betty Epsilon menegaskan bahwa anggaran sebesar 76,6 triliun tersebut dibutuhkan untuk 3 tahun dari 2022 hingga 2024 saat pemilihan berlangsung. Pengajuan anggaran ini tahapannya paling lambat selama 20 bulan sebelum pemilihan. Dari tahun anggaran, dari rincian sebagaimana dimaksud, 76,7T itu 44,93% itu dialokasikan untuk keperluan ad hoc. Jadi kita akan merekrut 8 juta petugas ad hoc KPU se-Indonesia dengan rincian sekali lagi 44,93%. Dari 76,7 itu memang dialokasikan untuk 8 juta orang yang bekerja secara ad hoc dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Nah, apalagi alokasi yang cukup besar? Alokasi yang cukup besar juga untuk Pilpres putaran kedua. Pilpres putaran kedua itu juga dialokasikan sekitar 18,89%. Lalu kebutuhan logistik pemilu, karena kita 5 jenis pemilu bersamaan begitu, dan juga logistik ini juga kita siapkan untuk kalau ada putaran kedua di pemilu tahun 2024, maka kebutuhan logistik pemilu kita 20,9%. Dan kita juga menyesuaikan kalau masih ada pandemi di Indonesia nanti di tahun 2024, sehingga alokasi anggaran untuk APD-nya itu 6,07%. Nah, proses ini sebenarnya sudah selesai dan sudah dikomunikasikan ke ke DPR RI, termasuk Banggar DPR RI, begitu. Itu sudah disetujui. Peningkatan anggaran pemilu pada tahun ini dikatakan oleh Titi Anggraini selaku Dewan Pembina Perludem adalah konsekuensi dari penyelenggaraan pemilu yang kompleks dan juga rumit. Namun tentunya diperlukan transparansi dan kelugasan dari KPU untuk menjelaskan kepada publik anggaran apa saja yang meningkat dan seberapa besar urgensinya. Saya kira tidak terlalu banyak penjelasan kepada publik komponen anggaran itu sebenarnya yang meningkat selain honorarium untuk apa saja. Karena kan meningkatnya luar biasa ya dibandingkan anggaran 2019. Titik temu inilah yang perlu dijelaskan oleh KPU. KPU perlu lebih lugas dan lebih komprehensif menggambarkan kebutuhan kenaikan anggaran itu sebenarnya pada komponen apa saja, besarannya berapa,
dan rasionalitas di balik kebutuhan kenaikan itu apa begitu ya. Nah, ini mengingat orang akan membandingkan nih, karena 2019 pemilunya pemilu serentak 5 kotak, 2024 juga pemilu serentak 5 kotak. Iya betul ada inflasi, ada kebutuhan untuk meningkatkan penghormatan kepada para petugas, tapi seberapa besar begitu ya? Masa sampai misalnya naiknya 3 kali lipat. Kalau saya sendiri bisa memahami ada kenaikan, tapi juga perlu akuntabilitas lebih di dalam menjelaskan kepada publik soal besaran, peruntukan, dan juga rasionalitas di balik kenaikan anggaran tersebut. Gitu. Bukan hanya sebagai pesta demokrasi, pemilu juga memiliki andil dalam perputaran perekonomian di Indonesia. Banyak pelaku-pelaku usaha yang menunggu-nunggu nih momen-momen saat pemilu, terlebih saat hasilnya diumumkan. Hal ini untuk melihat langkah atau mengambil langkah untuk berinvestasi, serta apakah harus membuka lini usaha yang baru, atau bahkan haruskah membuat kebijakan baru terkait dengan lini bisnis yang ditekuni. Di pemilu ini efeknya gitu ya, menggelorakan konsumsi hanya di level 40% income yang paling bawah. Sementara kontribusi mereka terhadap keseluruhan konsumsi itu antara 15-17%. Nanti tidak terlalu signifikan. Meskipun tadi ya ada pemilu, terus kemudian dibantu gaji ke-13 PNS. PNS kan ya bukan kelompok yang menengah ke atas. Mereka lebih ke menengah dan menengah ke bawah, gitu kan. Terus kemudian ada bansos, ya, BLT dan seterusnya. Tapi ekonomi tumbuh, tetapi tidak terlalu signifikan. Karena apa? Kontribusi yang masyarakat yang memang terkena dampak atau terkena aktivitas ekonomi paling signifikan pada saat pemilu, yaitu 40% income paling bawah, ini memang cukup signifikan untuk mereka, tetapi tidak terlalu kontributif terhadap perekonomian. Karena apa? Tadi saya bilang, yang 20% paling atas ini menahan uangnya. Kenapa? Karena waktu itu 2019 juga persepsi risiko politiknya cukup besar, sehingga mereka cenderung menahan karena melihat dari environment untuk spendingnya itu tidak terlalu signifikan. Yang kedua adalah adanya aktivitas atau pergeseran aktivitas pemilu yang mana semakin ke sini tidak lagi kemudian kita lihat pemilunya secara fisik, tetapi juga masuk ke ranah digital. Jadi juga sudah mulai terbagi-bagi gitu ya. Dan oleh karenanya saya rasa kalau dari sisi dampak pergerakan dari sisi UMKM dan seterusnya itu masih relatif terbatas. Tapi saya rasa ya ini karena memang masyarakat sudah mulai melakukan switching behavior gitu ya, apalagi selama pandemi sudah mulai terdigitalisasi. Saya rasa even UMKM pun nantinya juga akan terlibat juga ya dalam aktivitas dunia digital ini dari sisi political campaign dan seterusnya. Biar bagaimanapun ya spending dari pemerintah itu tentu akan berdampak ya, baik itu dari sisi konsumsi, investasi dan lain-lain. Nah, tinggal bagaimana cara kita menjaga supaya iklim resiko pada saat-saat pemilu itu tidak terlalu besar gitu. Nah, ini yang harus dijaga karena sebagaimana saya sampaikan tadi, konsumsi ini ya spending dari fiskal itu bisa kemudian sangat signifikan ya naiknya kalau misalnya didorong oleh faktor risiko yang juga kecil, sehingga yang kelompok menengah ke atas itu juga tidak takut-takut untuk kemudian melakukan investasi, membelanjakan uangnya dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita bisa menjaga ya faktor risiko yang itu tetap kecil, maka saya rasa ini dampak penggandanya untuk ekonomi juga akan besar. Berkaca pada tahun pemilu sebelumnya pada tahun 2019, 6 perusahaan cetak surat suara kedapatan durian runtuh. 6 perusahaan itu mencetak sebanyak lebih dari 939 juta lembar, mencakup surat suara Pilpres, DPD, DPRD Provinsi, dan DPR. 6 perusahaan tersebut berasal dari Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan, dengan total anggaran sebesar 603,34 miliar rupiah. KPU juga mempercayakan PT Pos Indonesia Persero untuk menyalurkan logistik pemilihan umum untuk 2019 dan juga 2014. Pengelolaan logistik untuk pemilu bukan hanya untuk dalam negeri, melainkan juga luar negeri. Anggaran untuk logistik ini diperkirakan mencapai 700 miliar rupiah.